Selamat pagi, Sobat STII yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama mengingat akan kematian seorang yang bernama Yesus. Memang ada seorang yang namanya Yesus, orang Yahudi, pada bulan April tahun 30-an itu hari Jumat persisnya itu mengangkat salib untuk menjalani eksekusi hukuman salib. Yesus, orang Yahudi, mati disalib, itu fakta sejarah. Nah, sampai sekarang peristiwa itu diperingati. Peringatan mengenai kematian Yesus diperingati oleh orang yang percaya bahwa Yesus yang mati di kayu salib itu adalah juru selamat. Menurut Lukas dikatakan di pasal 24 di sana, Mesias, juru selamat, harus mati, menderita, bangkit pada hari ketiga, itu untuk pengampunan dosa bagi yang bertobat. Nah, rumit sekali untuk menentukan hari kematian Tuhan Yesus itu. Ada nama, kalau Bapak Ibu lihat di Google itu bagaimana caranya menentukan hari Jumat yang disebut Jumat Agung itu. Ada kalender Julian, ada kalender Gregorius, gereja Timur dan gereja Barat lain. Tapi ada satu unik, yaitu nanti hari Minggunya harus full moon, harus bulan purnama katanya. Itu mengapa harinya jadi berbeda-beda. Pasti di antara Maret dan April, ada yang sampai Mei itu kalau yang gereja Timur mungkin, atau salah satunya gereja Barat. Jadi kembali lagi, itu kematian Yesus itu peristiwa sejarah, percaya atau tidak, itu fakta sejarah. Tapi orang percaya bahwa kematian Yesus itu untuk pengampunan dosa. Dan memang pada hari yang ketiga bangkit. Itu untuk pengampunan dosa. Mengapa dosa diampuni dengan kematian Yesus di kayu salib? Ada yang mengatakan, wah, kekristenan itu enak ya, percaya kepada Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa itu masuk surga. Wah, gampang sekali ya itu. Mosok dosa yang dilakukan ditanggung oleh orang lain enak sekali, mari kita berbuat dosa, kan ya ada yang menanggung. Nah, bukan seperti itu. Memang di dalam kitab suci dikatakan bahwa semua orang sudah berdosa. Dan dosa itu tidak hanya selesai I am sorry, selesai, tidak seperti itu. Kalau kita ingat cerita Adam itu, dosa itu menyebabkan terpisahnya Allah dengan manusia. Itu serius, tidak selesai dengan I am sorry. Bagi Allah, dosa itu penyelesaiannya mahal sekali, yaitu Yesus mati di kayu salib. Nah, kita manusia berdosa. Loh, ada orang yang berkata tidak, itu dosa itu hanya karena lingkungan ya. Sejak lahir bayi itu suci, seperti itu katanya. Tapi Alkitab mengatakan dosa itu ada 3 hal ya. Yang pertama tabiat dosa. Jadi tabiat itu kata yang keturunan lah. Jadi hukum Mendel ya. Hukum Mendel itu kalau bunga bunga putih dengan bunga merah dicampur, nanti tumbuhnya bunga tengah-tengah merah dan putih, dan merah dan putih, dan putih dan merah, dan tengah-tengah itu. Dan kita ini keturunan orang tua kita. Kita mewarisi orang tua kita. Kita punya namanya tabiat dosa. Tabiat dosa inilah yang menyebabkan orang tidak bisa bersekutu dengan Allah yang Maha Kuasa. Selain tabiat dosa ada lagi, yaitu dosa perbuatan. Jelas itu ya, Bapak Ibu Saudara melakukan dosa. Itu buatan. Tapi ada yang namanya dosa yang dianggap dosa.
Ya, dianggap mungkin istilahnya dipertalikan. Makanya semua orang itu mati itu karena dipertalikan dengan dosa Adam. Jadi semua orang mati. Tetapi puji Tuhan, Yesus mati di kayu salib, itu 3 dosa ini diselesaikan bagi mereka yang bertobat. Orang percaya sampai hari ini terus mempercayai keyakinan ini, bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menghapus dosa. Karena sekali lagi, manusia tidak bisa usaha sendiri berhubungan dengan Allah kecuali lewat kematian Tuhan Yesus ini. Jadi, marilah hari ini kita mengingat, bersyukur, mengucap syukur, terima kasih atas belas kasihan Allah sehingga menyerahkan Yesus Kristus mati bagi dosa. Dosa itu mahal sekali bayarannya. Kita terima dengan murah, tapi bukan murahan ya istilahnya. Murah, tapi bagi Allah itu mengorbankan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita mengingat. Mari kita mengingat dengan mengucap syukur, tetapi juga mengingat bisa juga dengan memberitakan pengalaman Bapak Ibu Saudara ini kepada orang di sekitar kita. Bisa melalui ucapan, itu penting sekali, tetapi ucapan yang keluar dari keyakinan dan berwujud suatu tindakan yang menunjukkan orang yang sudah diampuni dosanya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur oleh karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus mati bagi dosa-dosa kami. Yang hari ini kami ingat, oh Tuhan, kami ingat betapa mahalnya tebusan yang Tuhan lakukan untuk kami orang hina ini. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Tolonglah kami Tuhan mengungkapkan rasa syukur kami ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga orang lain dapat melihat dan ingin mengalami rasanya dosanya diampuni itu. Jadikanlah kami hari ini berkat bagi orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Jangan lupa prokes, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan jangan pergi kalau tidak penting, terutama yang lansia seperti saya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.